Rasulullah SAW mengajarkan kita kepada ikhlas dengan cara beliau menceritakan sebuah kisah. Nabi ajarkan, karena akhlak itu nggak bisa diajarkan dengan teori, tapi akhlak itu diajarkan dengan pedoman, dengan teladan. Kalau enggak kita lihat di depan mata kita, maka kita akan mampu melihat dengan cara apa? Memahaminya dengan cara apa? Kisah. Makanya kita mengajarkan anak-anak kita sejak kecil, ya, itu dengan cerita. Karena banyak masalah hidup ini yang pelik kamu tidak paham, tapi kamu paham dengan cara, dengan apa? Dengan kisah. Oh begitu. Walaupun kisahnya kita buat monyet sama kancil macam itu. Bukan menipu dia, bukan. Memang begitulah. Dia mampu untuk memahami karena masalahnya sangat kompleks sekali. Tapi dengan kisah dia akan paham. Rasulullah mengajarkan sahabat tentang akhlak ikhlas itu seperti apa. Beliau berbuat yang demikian, mereka lihat. Begitu juga Nabi mengajarkan juga dengan kisah. Contoh, kisah Nabi misalkan apa? Nabi mengatakan, dulu ada orang sebelum kalian, kata. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dulu ada orang sebelum kalian pergi di dalam sebuah perjalanan. Ini sebagian kita juga pernah dengar ini. Lalu ketika mereka dalam keadaan capek, mereka masuk ke dalam sebuah gua. Lalu dalam gua itu mereka berteduh. Setelah itu tiba-tiba jatuh batu dari atas menutup gua itu. Cerita Nabi kepada para sahabat. Setelah itu tertutup pintu, tidak mampu mereka keluar. Akhirnya mereka mencoba untuk mendorongnya bertiga dan tidak mampu karena batunya besar. Akhirnya mereka menunggu apa itu? Main HP di telepon. Mengingatnya, main HP. Pada saatnya zaman masih primitif. Ya. Akhirnya mereka tidak ada cara. Salah seorang dari para mereka bilang apa? Tidak ada cara bagi kita kecuali kita meminta kepada Allah, Tuhan kita. Akhirnya mereka bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan amalan soleh mereka. Apa yang pernah mereka buat dalam hidup mereka? Yang mereka lihat itu paling ikhlas dalam hidup mereka. Datang yang pertama berdoa. Jadi ada 3 orang masing-masing berdoa dengan amalan paling ikhlas yang dia buat dalam hidup. Dia cari apa amalan paling ikhlas yang dia buatnya. Dia dapat apa? Ya Allah, aku bekerja hari-hari memerah susu dan sudah menjadi kebiasaanku. Aku tidak akan pernah memberikan susuku itu kepada anak-anakku sebelum orang tuaku minum. Suatu ketika aku bawa pulang susu, ternyata orang tuaku sedang tidur. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, aku menunggu sampai orang tuaku bangun dan tidak mau aku mengganggu orang tuaku yang sedang tidur. Sedangkan anak-anakku meminta susu itu untuk mereka minum karena mereka sedang haus. Tapi aku tidak mau memberikan kepada anakku, harus orang tuaku dulu yang aku dahulukan. Lalu pagi hari orang tuaku baru bangun dan aku tetap berdiri memegang susu itu. Lalu kemudian diminum oleh kedua orang tuaku. Baru kemudian anakku yang sudah terlelap tidur gara-gara mereka lapar, haus, aku berikan untuk anak-anakku. Ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan itu ikhlas karenamu, bukakanlah pintu ini. Dan buka sedikit, dikabulkan ternyata doanya. Tapi belum bisa keluar karena pintunya masih sedikit terbuka. Lalu datang orang yang kedua. Dia pikir apa amalan paling ikhlas dalam hidupnya. Dia dapatkan. Ya Allah, aku punya seorang anak paman wanita yang sangat aku cintai. Aku minta kawin dengan dia tapi dia tidak mau. Sampai kemudian pamanku meninggal. Kondisi dia yang secara ekonomi susah, akhirnya dia meminta pinjam uang kepadaku. Lalu dia datang meminta pinjam uang kepadaku, dan aku mengatakan boleh aku berikan uang, berikan pinjaman, tapi dengan syarat
kamu harus tidur dengan saya. Karena dia terpaksa, akhirnya dia terpaksa mengabulkan permintaanku. Maka ketika kami sedang berdua dan aku sedang duduk di atasnya, lalu dia mengatakan, jangan kamu lakukan sesuatu yang membuat Tuhan murka. Bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu ketika aku mendengarkan itu ucapannya, lalu aku bangkit dari tempat itu, aku lari karena takut padamu. Ya Allah, kalau seandainya aku lari daripada maksiat itu betul-betul karenamu, bukakanlah pintu ini. Keran dan halam dikabulkan oleh Allah, terbuka pintu itu. Berarti betul amalannya itu ikhlas. Sudah berdua, sudah kondisi yang demikian, lari dia karena takut pada Allah, dibukakan oleh Allah. Itu. Lalu orang yang ketiga, yang terakhir, kalau nggak ada amalan ikhlasnya, nggak akan terbuka pintu. Karena apa? 2 kali batu itu bergerak, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga ini datang, dia pikir ada amalan ikhlasnya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sering menyewa orang untuk bekerja kepadaku, hingga suatu ketika setelah pekerjaan selesai, semua buruh-buruh itu mengambil upah. Tinggal 1 orang buruh yang nggak mengambil upahnya. Aku tunggu dia bertahun-tahun, tidak datang juga untuk mengambil upahnya. Upahnya aku simpan, kemudian aku beli 2 ekor kambing. Lalu setelah aku beli 2 ekor kambing, setelah itu ternyata kambing ini beranak pinak, sehingga lebih daripada 20 tahun, sudah berpuluh tahun, yang punya upah ini enggak datang. Akhirnya kambing itu terus berkembang biak, sehingga kata Nabi, kambingnya itu sudah memenuhi 1 lembah. Artinya 1 lembah kalau digembala, jadi 1 lembahnya kambing yang mendung. Sampai setelah itu, yang punya upah itu datang setelah berpuluh tahun. Dia tagih upahnya. Aku mau minta upahku dulu yang sudah berpuluh tahun bersama denganmu. Aku katakan, iya, ada memang upahmu. Upahmu itu adalah semua kambing yang kamu lihat itu adalah upahmu yang tersimpan bersama denganku. Dibilang sama yang dijawab sama yang punya upah ini, jangan mempermainkan saya mau upah saya. Jangan kamu bermain-main denganku, berikan upahku. Inilah upahmu. Semua yang kau lihat ini semua upahmu yang sudah berpuluh tahun. Ya Allah, setelah dia yakin bahwa itu upahnya, lalu dia ambil semua kambing itu, tidak dia sisakan 1 pun untukku, dan aku pun tidak marah, karena dia itu memang milik dia. Dalam hukum Islamnya, kalau kita mengambil atau tasarruf, menginvestasikan uang punya orang yang tanpa izin, maka hasil semuanya itu tidak ada untuk kita, semua untuk dia, karena memang nggak ada izinnya. Ketika nantinya dia ambil semuanya, modal diambil, untung diambil, itu hak dia. Kita nggak boleh marah. Mana hak saya sudah bernasib, sudah berniat baik untuk menginvestasikannya kepadamu, kenapa kamu nggak kasih hak saya? Dalam Islam tidak ada. Boleh dia mengambil semuanya, kenapa? Dia nggak ada. Kita nggak pernah minta izin sama dia, walaupun niat baik dia, walaupun niat baik kita. Nah, ya Allah, setelah dia ambil semuanya, tidak 1 pun tersisa untukku. Ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan itu adalah ikhlas karenamu, menginvestasikan uangnya, bukakanlah pintu ini. Terbuka akhirnya pintu itu. Akhirnya mereka keluar. Cerita ini apa? Amalan ikhlas. Produktif tidak ikhlas itu. Membangun tidak ikhlas itu.